Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya Hana Putri, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya bersama dengan rekanita Putri Dia Febrianti. Di sini kami akan memaparkan makalah yang berjudul Strategi Pergerakan Dakwah Struktural. Baiklah, materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Putri Dia Febrianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, strategi penggerakan dakwah struktural. Sebagaimana sebuah pendekatan dalam menjalankan kewajiban dakwah struktural dipahami sebagai pendekatan yang formal dan masalah strategi ditentukan oleh kondisi objektif, komunikan, dan keadaan lingkungan yang saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Dalam demikian dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampai pesan dakwah dan dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai tujuan tersebut, strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasional secara teknik atau taktik harus dilakukan dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Untuk mantapnya strategi dakwah, maka segala sesuatu harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumus Laswell, yaitu yang pertama, siapa dai atau penyampai pesan dakwanya? Yang kedua, pesan apa yang disampaikan? Yang ketiga, media apa yang digunakan? Dan keempat, siapa madunya atau pendengarnya? Lalu yang terakhir, efek apa yang diharapkan? Bagaimana melaksanakannya? Ketiga, mengapa dilaksanakannya demikian? Dan masalah strategi ditentukan oleh kondisi objektif, komunikan, dan keadaan lingkungan yang saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Dalam demikian dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampai pesan dakwah ditentukan oleh kondisi objektif, objek dakwah, dan kondisi lingkungannya serta demikian. Maka strategi dakwah yang tepat ditentukan oleh dua faktor tadi. Misalnya, antara orang desa dan kota tentu berbeda metode penyampaian pesan yang dipakai. Demikian pula antara petani, pegawai, mahasiswa, sarjana, dan anak-anak remaja dewasa, orang tua, wanita, buruh, orang miskin, dan orang kaya lainnya sebagainya. Dan pembahasan yang kedua yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara etimologi yaitu sebagai bentuk masdar dari kata yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon pesan tertentu, maka pelakunya dikenal juga dengan istilah mubalik. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Hana Putri. Baiklah, materi yang ketiga, prinsip dakwah struktural, ialah dakwah Islam yang berusaha mewujudkan negara dan bangsa yang berdasarkan Islam. Para perilaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam perilaku politik mereka dan serta menegakkannya. Materi yang keempat, komponen dakwah. Dakwah bisa terlaksanakan apabila terdapat komponen-komponen yang melengkapi dalam prosesnya. Komponen ini inti dalam dakwah ada 5, atau bisa dijelaskan sebagai unsur dakwah sebagai berikut. 1. Komunikator atau dakwah atau mubalik. Biasanya komunikasi individu atau menyampaikan secara langsung pesan-pesan keagamaan. Kedua, komunikan atau ma'du, ialah pihak yang diberi pesan dakwah atau orang yang diajak ke jalannya. Maksudnya, orang yang diajak. Kedua, komunikan atau ma'du, maksudnya pihak yang diberikan pesan dakwah atau orang yang diajak ke jalan Islam. Yang ketiga, materi atau pesan. Pesan dakwah merupakan nilai-nilai keagamaan yang
sumber dari ajaran-ajaran Islam, baik diambil dari Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, metode atau cara. Ialah cara kita menyampaikan dakwah itu bagaimana. 5. Media atau saluran. Maksudnya itu, dakwahnya disampaikan melalui media seperti televisi, radio, HP, atau secara langsung. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami ialah dakwah yang merupakan perubahan agen, perbaikan, atau pembaruan dapat dilakukan dengan pendekatan struktural sebagai dakwah yang dilakukan Nabi. Dakwah struktural di sini merupakan perpaduan dari perencanaan dan manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Sekian makalah dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.